Salam guru penggerak, salam guru-guru hebat. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Fasilitator Ibu Yulia Kargianti SPD dan yang saya hormati pengajar praktik Bapak Dewangakan Suwendra SSI. Perkenalkan, nama saya IKD Edi Sukradiputra SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Video ini berisi tentang tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan refleksi diri saya yang akan saya coba jawab. Adapun yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Langsung ke pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, adanya dominasi guru dalam pembelajaran atau yang disebut dengan metode teacher center. Murid hanya sebagai objek pembelajaran dan hanya sebatas transfer materi saja. Saya menganggap ketuntasan dalam pencapaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari mengutamakan aspek kognitif saja. Misalnya, pada saat mereka mengerjakan soal tentang tugas atau ulangan harian, jika murid sudah mencapai KKM, biasanya dinyatakan pembelajaran sudah berhasil. Belum mempelajari modul 1.1, sebelumnya saya tidak memperdulikan bahwa apa murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya, sehingga saya pun merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas dalam melaksanakan evaluasi. Dan anak-anak masih ragu dalam melaksanakan praktek pembelajaran sehingga menyebabkan suasana kelas yang kurang aktif. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang saya lakukan, yang pertama adalah merubah pemikiran, yaitu diawali dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Guru bukan satu-satunya sumber belajar dan menghargai setiap karakteristik murid. Karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, yaitu merubah perilaku. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, sosial, budaya, dan spiritual. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugasnya dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mengemas pembelajaran dengan menarik dan inovatif. Di sini, murid bukan sebagai objek pembelajaran, tapi sebagai subjek pembelajaran. Dengan membahagiakan murid dengan metode dan model pembelajaran yang beragam dan menarik. Dan yang terakhir, lebih cermat melihat bakat, minat, maupun karakteristik dan potensi yang dimiliki anak. Dalam artian, guru menuntun sesuai dengan kodratnya. Guru harus lebih ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu merancang pembelajaran menyenangkan dan interaktif dengan melibatkan murid sesuai metode student center.
Berikutnya, saya akan menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut. Karena tugas guru adalah pemberi tuntunan atau harapan yang baik pada murid, berusaha menjadi tauladan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mempelajari latar belakang dan karakteristik murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan pembelajaran abad 21, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif, dengan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan kebudayaan setempat. Dan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang akan dipelajari tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Kesimpulan, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Budi pekerti. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Terima kasih.